Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Rahmatillah. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dasar hukum dan peradilan dan upaya hukum di peradilan agama. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dasar hukum di peradilan agama. Peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang secara khusus diberikan wewenang untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam di Indonesia. Dasar hukum yang melandasi keberadaan dan kewenangan peradilan agama adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam melaksanakan proses peradilannya, peradilan agama menggunakan hukum acara perdata yang berlaku di peradilan umum sebagaimana diatur dalam HIR RBG, kecuali terdapat ketentuan khusus yang diatur tersendiri dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Selanjutnya yaitu upaya hukum di peradilan agama. Upaya hukum adalah hak konstitusional yang diberikan kepada pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas terhadap suatu putusan peradilan. Dalam peradilan agama, upaya hukum dibagi menjadi dua kategori utama: upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa ditujukan untuk putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Jenis upaya hukum ini meliputi versek, perlawanan, dan banding, serta kasasi. Selanjutnya ada upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa ditujukan untuk putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup peninjauan kembali atau disebut dengan PK dan dendeng versek atau disebut dengan perlawanan pihak ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nadia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi upaya hukum. Upaya hukum adalah hak para pihak untuk memperbaiki putusan pengadilan yang belum dianggap adil, khususnya dalam perkara peradilan agama. Nah, tujuan upaya hukum itu sendiri adalah mencari keadilan supaya putusan yang dijatuhkan benar-benar adil bagi para pihak, memperbaiki kesalahan putusan jika hakim tingkat pertama keliru dalam menerapkan hukum atau menilai fakta, dan memberikan kepastian hukum agar putusan akhir jelas dan dapat dilaksanakan. Juga melindungi hak para pihak, terutama hak pihak yang merasa dirugikan oleh putusan. Nah, fungsi upaya hukum adalah sebagai alat kontrol putusan hakim agar penerapan hukum Islam dan hukum positif berjalan secara adil dan benar. Terima kasih. Hai semuanya, saya Meti Elviani dengan NIM 2405186. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis upaya hukum. Nah, secara umum upaya hukum itu dibagi menjadi dua, yaitu ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Yang pertama ada upaya hukum biasa. Ini bisa diajukan kalau putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap. Bentuknya ada tiga. Yang pertama ada banding. Banding ini mengajukan keberatan ke pengadilan yang lebih tinggi supaya perkara diperiksa ulang, baik fakta maupun hukumnya. Lalu yang kedua ada kasasi. Kasasi ini diajukan ke Mahkamah Agung tapi hanya untuk menilai apakah hukum sudah diterapkan dengan benar, bukan untuk mengulang faktanya kembali. Terus yang ketiga ada verzet, yaitu perlawanan dari pihak yang tidak hadir di sidang terhadap putusan verstek. Selanjutnya ada upaya hukum luar biasa. Ini diajukan kalau putusan sudah inkrah. Jenisnya ada peninjauan kembali yang bisa diajukan kalau ada bukti baru atau kesalahan yang nyata. Lalu ada kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung untuk menjaga keseragaman penerapan hukum. Jadi intinya upaya hukum itu memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk mencari keadilan dan memastikan putusan pengadilan tetap berjalan sesuai dengan hukum. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nisma Lubis. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu
prosedur pengajuan banding di peradilan agama. Prosedur pengajuan banding di peradilan agama merupakan sarana hukum yang penting untuk menjamin perlindungan hak para pihak yang berperkara serta mewujudkan asas keadilan dan kepastian hukum. Melalui mekanisme banding, para pihak diberikan kesempatan untuk meminta pemeriksaan ulang terhadap putusan peradilan agama tingkat pertama oleh peradilan tinggi agama, baik dari segi penerapan hukum maupun pertimbangan hakim. Proses banding harus dilakukan sesuai dengan tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan, dimulai dari pengajuan permohonan melalui kepanitraan, pemenuhan kewajiban biaya perkara, penyampaian memori banding, hingga pengiriman berkas perkara ke peradilan tinggi tingkat banding. Pemeriksaan pada tingkat banding yang dilakukan berdasarkan berkas perkara kemungkinan ada koreksi atas putusan sebelumnya, sehingga putusan yang dihasilkan diharapkan lebih mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, prosedur banding di peradilan agama berperan sebagai instrumen pengawasan yudisial sekaligus upaya hukum yang menjamin tercapainya keadilan bagi para pencari keadilan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Nurul Sakinah. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi, kasasi adalah upaya hukum bagi pihak yang tidak puas terhadap putusan banding untuk menilai kesalahan penerapan hukum, bukan pemeriksaan ulang fakta. Pemohon kasasi diajukan kepada panitera dalam waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan, lalu dicatat dan diberikan tanda terima. Pemohon wajib menyampaikan memori kasasi yang dapat ditangkapi dengan kontra memori oleh termohon. Berkas perkara selanjutnya dikirim ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dari segi hukum. Pokok putusan Mahkamah Agung dapat mengabulkan atau menolak kasasi dan bersifat final serta mengikat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisyaul Afra. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur peninjauan kembali atau PK dalam perkara agama. Yang pertama ada pengertian peninjauan kembali. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Peninjauan kembali diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang Mahkamah Agung sebagai sarana untuk menjamin keadilan. Peninjauan kembali hanya dilakukan oleh para pihak yang berperkara dengan alasan tertentu, seperti ditemukannya bukti baru atau novum, adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata, putusan didasarkan pada kebohongan, serta adanya pertentangan antara putusan pengadilan. Permohonan peninjauan kembali diajukan paling lambat 180 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap atau sejak bukti baru ditemukan. Permohonan diajukan melalui peradilan agama tingkat pertama dan selanjutnya diperiksa oleh Mahkamah Agung. Putusan PK bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulia Aliani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh kasus penerapan upaya hukum di peradilan agama. Contoh penerapan upaya hukum di peradilan agama dapat dilihat dalam perkara perceraian, waris dan hak asuh anak, di mana pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan agama tingkat pertama dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat agama untuk menilai ulang putusan tersebut. Jika masih terasa terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum, para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Selain itu, terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, masih dimungkinkan diajukan peninjauan kembali atau PK apabila ditemukan bukti baru atau kekhilafan hakim. Dalam hal putusan dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat, tergugat berhak mengajukan verzet agar perkara diperiksa kembali. Seluruh upaya hukum ini bertujuan menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak para pihak di peradilan agama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamia hari ini. Jadi di sini saya akan membacakan kesimpulan dari penjelasan teman-teman saya sebagai penutup
upaya hukum dapat dipahami bukan hanya sebagai rangkaian prosedur formal, tetapi sebagai bentuk usaha untuk tetap memperjuangkan keadilan secara bijak. Melalui upaya hukum, setiap keputusan diberi ruang untuk ditinjau kembali agar hasilnya benar-benar mencerminkan rasa keadilan. Dengan demikian, upaya hukum menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan terhadap hukum sebagai sarana penyelesaian masalah yang adil dan bertanggung jawab. Dan ketika keadilan terasa jauh, hukum adalah jalan yang harus diperjuangkan, bukan ditinggalkan. Terima kasih. Assalamualaikum.